wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti dari Weru 1. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana memberikan pengertian kepada anak yang ketika pulang dari pondok itu mengamalkan ilmu apa yang dia dapat dari pondok, sedangkan ilmu tersebut berbeda dengan apa yang saya dapat dari majelis. Contohnya ketika masalah makmum masbuk. Nah, pemahaman anak saya itu ketika dia masih mendapatkan ruku, dia tuh tidak menambah rokaat. Ya. Nah, ketika saya sampai di rumah, saya kasih pengertian bahwa makmum yang ketinggalan Al-Fatihah itu sudah menambah rokaat. Nah, anak saya lantas menjawab dari hadis yang kalau makmum yang masih mengikuti ruku itu masih mendapat rokaat. Ya. Nah, saya terus berikan brosur dan untuk dibaca anak saya. Masih ada lagi beberapa yang saya tidak sepaham dengan apa yang saya dapat gitu. Ya. Nah, untuk itu saya berpesan pada anak saya, apakah salah gitu kalau seandainya ketika kamu nak di pondok yang mengamalkan apa yang di pondok, dan ketika di rumah semaksimalnya bisa mengikuti apa yang sepaham dengan saya. Nah, yang begitu itu apakah saya salah, Ustaz? Nah, jawaban putranya gimana? Ya insya Allah begitu aja. Dan yang kedua, saya pernah ditanya teman masalah sholat id, takbir, di sela-sela takbir itu apakah ada bacaan atau tidak. Lah, saya menjawabnya kurang tahu, saya selama ini belum tahu. Dan Mbak sendiri gimana? Ya saya jawab, saya cuma diam gitu. Nah, yang jawaban yang seperti itu apakah sudah benar atau belum, Ustadz? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dulu, ya memang sudah betul. Jadi di antara takbir pertama dan seterusnya itu dalam sholat id, ya, tidak ada bacaan khusus. Sependek yang sudah diketahui, yang sudah kami ketahui, tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Maka ya ikuti, imamnya takbir, kita juga ikut takbir. Ya sudah, tidak membaca apa-apa. Sudah betul yang ibu jawab tadi. Kemudian yang nomor satu, ya, ini biasanya satu dulu, ya, satu baru dua. Ini dua terus satu. Yang nomor satu, pertanyaan tadi, memang kalau kita punya anak, kemudian sekolah di luar lembaga kita, maka potensi akan beda pemahaman. Sangat potensi itu. Akan berbeda pemahaman dan pengamalan. Tentu sesuai dengan lembaga tempat anak kita sekolah, karena setiap hari pelajaran yang disampaikan tentang itu. Itu pertama. Kalau kita punya anak sekolah di luar lembaga MTA, punya potensi akan beda pengamalan, beda pemahaman. Termasuk tadi putra ibu kebetulan di pondok. Kalau di pondok MTA, insya Allah masbuk dapat rukuk tetap nambah. Kalau di pondok MTA, karena yang kita yakini, kita pahami, makmum masbuk dia tidak dapat Fatihah, meski dapat rukuk, maka sholatnya tidak sempurna, rakaatnya itu tidak sempurna, maka harus nambah saat imam salam. Dia tidak ikut salam, kita tidak ikut salam, tapi berdiri
menyempurnakan rakaat yang memang kita tertinggal Fatihah tadi meski dapat ruku. Memang di tempat lain saudara-saudara kita selama dapat ruku maka sudah dihitung 1 rakaat. Ini sudah perbedaan pemahaman. Ya, terus bagaimana kalau kita dengan saudara-saudara muslim kita lainnya saling menghormati? Sudah, ini pemahaman pendapat yang tidak bisa dikompromikan, yang meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah, maka sekalipun dia mendapat rukuk, dia tidak ikut salam. Nanti dia akan berdiri menyempurnakan, karena rakaat yang tadi dia tertinggal Fatihah itu tidak sempurna, tidak dihitung rakaatnya. Maka dia akan berdiri menyempurnakan rakaat yang tidak terhitung tadi, yang tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Kalau dalam sholat jahar yang namanya rangkaian Fatihah ya dimulai dari Alhamdulillah. Sedangkan kewajiban kita sebagai makmum itu mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Saat kita masbuk, imam sudah membaca Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki dan seterusnya itu, kita meskipun mendengar dari jauh, namun kita kan belum masuk dalam sholat itu, maka kita ketinggalan Fatihah. Karena ketinggalan beberapa ayat dalam Fatihah, berarti Fatihah tidak sempurna. Oleh karenanya saat imam salam, kita tidak ikut salam, meski mendapatkan bacaan imam dalam surat dan juga rukuknya imam. Karena kita ketinggalan Fatihah, tidak mendapati Fatihah secara lengkap, secara sempurna. Adapun bagi saudara-saudara yang meyakini selama masih mendapatkan rukuk maka mendapat 1 rakaat, sehingga imam salam dia juga akan salam sebagaimana putra ibu tadi. Kalau itu saudara muslim kita saling menghormati. Kalau itu bagian keluarga kita, maka semaksimalnya diberi pemahaman, diberi pengertian bahwa apa yang ibu pahami tidak asal-asalan. Jadi berdasarkan dalil-dalil juga. Kalau memang itu di lembaga pendidikannya terkait dengan makmum masbuk ini, andai kata tertinggal Fatihah, putra ibu terus berdiri kemudian menyempurnakan rakaat yang tertinggal, itu juga tidak menjadi soal, tidak masalah. Nah, kalau itu satu keluarga, satu pemahaman, itu akan lebih baik. Keluarga itu akan harmonis, tidak ayal-ayalan, gara-gara beda pemahaman, beda pengamalan dalam praktek ibadah, dalam praktek keagamaan ini. Sehingga satu pemahaman. Kalau beda nanti akan ada toh anak kita yang kebetulan di pesantren, lulus dari pesantren, karena sudah rumangsa dapat ilmu, bisa baca kitab dan lain sebagainya, begitu pulang nyalah-nyalahke wong tuane. Karena orang tuanya tidak bisa baca kitab, menyesat-nyesatkan bapak dan ibunya, nyalah-nyalahke bapak dan ibunya. Pak, Bu, niki loh kitabnya, ini loh anunya, diwaos jenengan saged baca napa mboten? Jelas bapak ibunya tidak bisa. Dibawakan kitab, enggak niki loh bunyinya seperti ini. Ada enggak yang seperti itu? Ada, mungkin termasuk putra panjenengan. Ya toh, sekolah di pondok pesantren,
lulus pulang merasa dapat ilmu, bisa baca kitab, kemudian menemui panjenengan nyesat ke panjenengan, oh MTA niku napa to Pak? MTA niku napa? Ngaji kok tidak buka kitab, ngaji kok dengan brosur. Ngaji itu ya harus buka kitab. Kitab ini, kata ulama ini, itu dan lain sebagainya. Kalau itu putrane jenengan seperti itu, jawab saja, Nduk. Ya wajar kowe ngono, kowe soalnya rung mudeng MTA. Orang yang tidak gabung ke MTA tidak akan paham tentang MTA, sebagaimana kita tidak gabung ke ormas Islam lainnya, kita tidak akan paham terkait komunitas itu. Sebagaimana beliau kalau tidak gabung di MTA tidak akan paham luar dalamnya, metodenya, tidak akan paham. Semua lembaga dakwah itu punya metodenya sendiri-sendiri. Dan metode itu hanya dipahami oleh orang yang gabung dan berkecimpung di lembaga dakwah itu. Maka wajar kalau ada orang luar MTA mengolok-ngolok MTA, mengatakan ngaji kok nggo brosur, orang buka kitab dan lain sebagainya, karena mereka tidak gabung di kita. Kita pun juga tidak paham terkait dengan komunitas beliau-beliau. Kenapa? Karena kita tidak gabung ke sana. Kita hanya melihat kulit luarnya, tidak melihat dalamnya. Nah, maka wajar kalau putrane panjenengan akan mengatakan seperti itu. Lah, selebihnya bagaimana? Diberi pemahaman, dinasehati. Iki dasare ibu ngene lho, Le. Dalile iki, hadise iki. Dasare bapak ini lho, Le, sehingga bapak ibu tidak ngawur. Dasarnya ini. Lah, kemudian kalau sudah melihat dasarnya, kemudian putra panjenengan lantas menjawab, pun niku dasare keliru kabeh. Nah, ini beda cerita. Berarti ngeyel. Putra jenengan bergudul berarti kalau begitu. Ya, memang resiko dan konsekuensinya kalau kita punya putra, punya anak, kita sekolahkan selain di lembaga kita, maka potensi untuk berbeda pemahaman dan pengamalan itu akan selalu ada. Maka jenengan sebagai orang tua tentu lebih memahami karakter putra-putri panjenengan. Bagaimana panjenengan harus memberikan nasihat, bagaimana panjenengan harus memberikan pemahaman dengan cara mau'idatil hasanah bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan terus usahakan bisa satu dalam pemahaman, karena ini kita satu keluarga. Karena kalau sampai beda pemahaman, yang terjadi ada potensi anak menyesat-nyesatkan orang tuanya hanya gara-gara orang tuanya ngaji di MTA, yang mana setiap tema dalam kajiannya selalu dibrosurkan, ngajinya tidak buka kitab, sehingga akan disesat-sesatkan. Ini karena beda pemahaman. Nah, tentu ini tugas jenengan memberikan arahan, nasihat, bimbingan pada anak. Apa yang jenengan nasihatkan, wis kalau di pondok itu silahkan ikuti aturan pondok, itu sudah betul. Tapi kalau kamu nanti di rumah setelah lulus dari pondok, ini loh dasar hukumnya. Sehingga apa yang ibu bapak lakukan bukan asal-asalan. Ya, maka nasihat yang jenengan sampaikan itu sudah ada baiknya. Oke, ada lagi?